وارزقنا الفتور من والرسوخ صالح الجسد والروح توبة النصوح على هذه النيات وعلى كل نية صالحة على من وجميع مشايخه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Syarih sudur biasir al-umur dafi'i syurur. Salatu wassalamu ala mahdinil fadli wal nur Sayyidina wa maulana Muhammadin al-badril budur wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli tarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam ilmu fikih yang biasanya kita membahas mengenai hukum-hukum haji. Dikarenakan menjelang Ramadan, maka kita akan membahas mengenai hukum-hukum berpuasa, atau di dalam kitab ini dikatakan Kitabus Shiyam, satu kitab yang menjelaskan hukum-hukum puasa. Alhamdulillah, tadi telah dikabarkan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Menteri Agama, bahwa puasa jatuh pada tanggal 10 Juli 2013 atau hari Rabu, 1 Ramadan nanti hari Rabu. Dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah kita berdasarkan ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr atau pemerintah. Kita tidak melihat pemerintah mau dia korupsi, mau dia apa, terserah. Itu urusan dia sama Allah. Yang jelas kita sebagai rakyat, ya, kita ikut apa yang dikatakan pemimpin. Toh nanti juga kalau bahasa bahlul-bahlulan, nanti di akhirat, andai kata Allah mestinya puasa hari Selasa tahun 2013, kenapa kalian hari Rabu? Ya Allah, pemerintah kami mengatakan hari Rabu. Dan engkau berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sudah, kami ikut pada pemerintah. Ada, biar dia yang tanggung. Karena kita bukan ahli hisab, bukan ahli ru'yah. Kita ahli hisabnya lain, hisab rokok. Bukan ahli hisab. Hisabnya hisab rokok, bukan ahli hisab, artinya menghitung mengenai kapan datangnya ini segala macamnya dah. Ya sudah, kita ikuti aja pemerintah kita. Insya Allah kita selamat. Tadi dikatakan, saya pernah ngomong apa? Orang bijak ikut pemerintah. Orang bijak ikut pemerintah. Sudah selesai urusannya. Ya. Kitabus Shiyam, ta'rifus shaum, lughatan mutlaqul imsak. Definisi dari as-shaum atau puasa itu adalah menahan secara mutlak apapun
Yang namanya menahan itu namanya as-shaum. Nahan syahwat berarti shaum. Nahan diri dari terlalu banyak makan namanya shaum. Nahan diri dari terlalu banyak minum, shaum. Nahan diri dari terlalu banyak berbicara, shaum. Apapun yang bentuknya atau namanya menahan itu adalah as-shaum bahasa Arabnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sayyidatuna Maryam, tentang ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itu beliau pernah mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyya. Itu dalam surat Maryam ayat 26. Beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk menahan. Dalam hal ini menahan apa? Allah jelaskan, falan ukallimal yauma insiyya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan orang. Jadi puasanya Siti Maryam pada saat itu, ya, pada saat beliau bernazar ini adalah untuk tidak berbicara dengan orang. Jadi beliau diam seharian. Itu shaum di situ artinya menahan diri dari berbicara. Wa syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Menurut syariat, definisi daripada as-shaum atau puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari semua hal yang membatalkan puasa. Apapun itu, dan nanti akan kita bahas apa saja yang membatalkan puasa. Sebagai contoh, makan, minum, dari mulai maghrib sampai dari mulai subuh sampai maghrib, ya, itu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dimulainya kapan? Dari mulai terbit fajar, artinya masuk waktu subuh. Bagaimana dengan waktu imsak? Nah, waktu imsak itu disunnahkan saja, kita tidak lagi melakukan hal yang membatalkan puasa. Tidak lagi makan, tidak lagi minum, ataupun hal yang lain. Kapan waktu imsak? Waktu imsak itu takriban 50 ayat sebelum subuh. Kurang lebih kalau kita hitung menit, 10 menit. Jadi 10 menit sebelum waktu subuh masuk waktu imsak. Ada yang orang terlambat, dia tertidur pulas, tidurnya nyenyak, bangun kira-kira 10 menit sebelum subuh. Boleh tidak dia makan? Hah? Boleh. Karena kan cuma tadi apa? Sunnah tidak makan 10 menit sebelum waktu subuh. Tapi kalau dia ketiduran, belum makan, belum sahur, maka pada saat waktu imsak dia tidak apa-apa, boleh makan. Tapi hati-hati, jangan sampai begitu azan subuh dia bilang tanggung, masih azan juga, selesai ke azan baru tidak makan lagi. Tidak boleh, ya. Begitu azan subuh, stop makan, stop minum, stop hal yang membatalkan puasa. Apabila dia lakukan, batal puasanya. Ada sebagian awam, orang awam tidak paham. Begitu azan subuh, dia pikir startnya puasa, mulai berpuasa itu selesai azan. Padahal begitu masuk waktu azan berarti masuk waktu berpuasa. Azan subuh. Begitu orang azan subuh berarti masuk waktu kita berpuasa. Nah, biniyatin makhsusah. Kemudian definisinya juga dengan niat yang khusus. Tiada niat-niatnya. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian dari mana adanya perintah berpuasa? Perintah berpuasa tentunya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.
diwajibkan atas kita berpuasa sebelum orang-orang sebelum kita. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kita. Berarti apa? Setiap agama samawi ini agama yang memang dari Allah. Kalau agama dari manusia itu disebut dinul ardi, agama bumi, artinya buatan manusia. Kalau memang agama yang bersumber dari Allah, ada yang namanya puasa. Agama Yahudi ada puasa, agama Nasrani ada puasa, termasuk kita Islam ada berpuasa. Cuma puasanya beda, Yahudi beda dengan kita, Nasrani beda dengan kita. Kalau kita pertama bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian start puasanya mulai dari subuh sampai maghrib. Ada agama lain 1 hari 24 jam puasa, ya macam-macam caranya. Kalau kita khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, atau yang diwajibkan kepada kita selaku umat beliau adalah puasa di bulan Ramadan mulai dari subuh sampai fajar, atau mulai dari terbit matahari sampai maghrib, ya. Itu khusus untuk kita. Waktu fardhihi, waktu mulai diwajibkan berpuasa kapan? Puasa wajib fi sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban, diwajibkan di tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Berarti tahun kedua hijrah, berapa tahun umur Nabi Muhammad? 55 tahun. Nabi hijrah umur beliau 53 tahun. 2 tahun setelahnya baru diwajibkan berpuasa. Jadi selama hidup beliau, mulai dari waktu diwajibkan berpuasa sampai beliau meninggal, itu beliau berpuasa 9 kali. Jadi berjumpa dengan bulan Ramadan 9 kali. 8 kali 29 hari. 1 kali sempurna 30 hari. Ini kok bisa begitu? Ini kemungkinannya banyak. Kemungkinannya Ramadannya 29 hari. Kemungkinannya juga tatminan li nufusi man la yasumuhu. Ya, ini untuk apa? Untuk menjadikan sebagai acuan bagi orang yang tidak berpuasa. Bukan acuan, artinya contoh. Jangan jadi penyesalan dia. Wah, anak sakit, anak tidak bisa puasa anak tidak bisa 30 hari. Ada. Ini Nabi Muhammad puasanya juga tidak penuh 29 hari. Jadi membuat itmi'nan, membuat tenang bagi orang-orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit. Bukan tidak berpuasa memang karena tidak mau. Kalau tidak mau jangan ngomong-ngomong, Nabi juga tidak sempurna 29 lagi. 29 lagi kau lagi tidak puasa. Tidak bisa kita contohkan seperti itu. Syahrul Ramadan wa syahrul tasi' min asyhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Arab atau penanggalan Arab. Apa yang pertama? Hafal lah, jangan-jangan ada apa gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Atsani atau Al-Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12. Kemudian dinamakan Ramadan li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur wafaqa hadha syahru shiddatal harri fasammuhu ramadana min ar-ramda. Ketika orang Arab menentukan bulan ini tepat dengan bulan Ramadan, pada saat itu sedang panas yang luar biasa. Makanya mereka menyebut bulan tersebut karena panas disebut bulan Ramadan, karena sangat panasnya bulan tersebut. Itu biasanya memang bulan Ramadan lebih panas. Kenapa lebih panas? Karena kita juga kurang minum, apalagi di Arab. Kalau lagi musim panas, Masya Allah, Tabarakallah, memang puasa nih ya. Kalau di sana itu musim panas,
Nah, jalan mesinnya. Kalau kita masih lemah, yang punya mobil masih ada AC, yang tidak punya mobil stop di masjid, rumah dia bawa kipas angin kan masih lemah. Nah kalau di sana di tengah jalan, waduh, subhanallah panasnya luar biasa. Atau juga sebagian ulama mengatakan li'annahu yarmidudz dzunub, karena bulan Ramadan menghapus dosa. Ya kan? Memang bulan Ramadan menghapus semua dosa kita. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini awalnya rahmat, itu dari 1 sampai 10 Allah banyak menurunkan rahmatnya. Dari 11 sampai 20 Allah berikan pengampunan. Dari 21 sampai 30 pembebasan dari api neraka. Bahkan dalam satu riwayat, walillahi alfu atiqin minan nar. Di akhir Ramadan Allah membebaskan sehari berapa orang? 1 juta orang dari api neraka. 1 juta orang dari api neraka tiap hari. Tiap hari diampuni oleh Allah. Misal kita berpuasa dengan keimanan kita, dengan ihtisaban, artinya ikhlas, maka insya Allah kita tergolong dari orang yang mungkin tadinya nama kita ada di api neraka atau di pintu neraka. Karena kita berpuasa, kemudian kita melakukan puasa dengan benar, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka insya Allah termasuk dari orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Namun kita tadi dihapus oleh Allah di neraka, jadi di surga. Ada misalnya tadi tercatat di atas pintu neraka jahanam misalnya. Tapi karena kita berpuasa dengan iman dan ikhlas, Allah hapus di pintu neraka nama kita, Allah ubah di pintu Ar-Rayyan. Kan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna fil jannati babun yuqalu lahu Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, pintunya. La yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak masuk ke dalam pintu tersebut atau lewat pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Nah, kalau orang yang berpuasa lewat pintu Ar-Rayyan, kalau tidak puasa lewat pintu pilihlah pintunya. Pintu neraka jahanam, pintu neraka sakor, pilihlah dewek. Ini bagi yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, walaupun dia hebat, dia jagoan, tubuhnya penuh tato, wajar kita panggil dia bencong. Kenapa? Kita panggil bencong. Inti nahan lapar dari subuh sampai maghrib tidak mampu. Cewek banyak yang sanggup. Perempuan banyak yang sanggup. Wah, inti badan kekor besar, tubuh penuh tato, jagoan, tapi tidak puasa, bencong. Jadi kalau ketemu yang petato misalnya di jalan, ai sangal, tidak puasa, manggil dia, kakak sini kak, panggil itu aja lah. Atau assalamualaikum, gitu lah. Karena apa? Encong deh. Kalau dia rejal, asa yang tidak kuat cuma nahan lapar. Gebuk uang yang ditahan, tapi puasa tidak tahan. Nah, bencong itu lebih khasis, artinya akhas, lebih rendah, lebih hina dari bencong. Fadilatus shaum, ini keutamaan berpuasa. Banyak sekali keutamaan berpuasa, baik dari firman Allah ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinyatakan banyak, kita ambil satu saja. Cukup satu. Ada dikatakan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shamtus shaimi tasbihun." Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Nah, diam. Tapi jangan diam terus. Mentang-mentang diam itu tasbih, ditanya mana? Nah, katanya diam tasbih, jadi mak diam tasbih. Ya ngomong yang bermanfaat lebih bagus daripada diam. Gitu lah. Qiraatul Quran, baca Al-Quran lebih bagus daripada diam. Artinya apa? Shamtus shaim ibadah. Ini kita agar tidak banyak ngomong yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Jadi usahakan ngomong yang bermanfaat baik. Yang tidak bermanfaat kurangi, kalau bisa jauhi.
Jadi cuma ngomong yang bermanfaat. Kemudian wa naumuhu ibadah, kata Rasulullah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur ya. Tapi jangan lupa di dalam agama kita tidur 3 waktu hukumnya makruh. Itu jangan lupa. Arti tidurnya itu kalau memang malamnya dia kurang tidur, siangnya ngantuk, capek, tidur, nah ibadah hitungannya. Ya. Bukannya hitungannya tidur ibadat, habis terawih tidur, bangun sahur, habis sahur tidur lagi, bangun subuh, habis subuh tidur lagi, bangun jam 9, habis zuhur tidur lagi, lapar buka ngantuk pula. Nah ini namanya ulo begot. Hah? Ulo begot kan makan tidur enggak? Nah, seperti itu. Artinya malamnya dia qiyam. Dia misal dia tidur pada apa namanya? Tarawih misalnya. Jam 9 jam 10 dia tidur. Jam 3 dia bangun, tidak tidur lagi sampai subuh, sampai setelah subuh ngantuk baru dia tidur. Nah, ini ibadah. Kalau tidur terus bahkan sengaja betul ke masjid, nawaitul i'tikaf, bukan nawaitul i'tikaf, nawaitun nauma fi hadzal masjid madatu fihi lillahi ta'ala. Niatku tidur di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Niat memang dalam mati nak tidur. Nah, bukan nak i'tikaf. Kalau ditanya dari mana? Anak i'tikaf tadi di masjid. Awak tidur. Ngiler mulu tidur. Nah, itu kan kebanyakan begitu ya. Orang i'tikaf di masjid itu kan duduk. Kalaupun dia ngantuk luar biasa capek, tidurnya pun duduk. Ini tidur dengan melumah, kaki terlentang, tangan terlentang. Oh, jangan dia. Itu bukan ibadah, itu namanya. Bisa mengotori masjid, bahkan bisa menjadi haram tidurnya dalam masjid. Masjid itu tempat ibadat, bukan tempat tidur. Semakal sallallahu alaihi wasallam wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Mulai dari fajar atau mulai dari terbit fajar sampai maghrib, itu doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berpuasa, kita berdoa harus yakin kita bahwa doa kita ini diterima oleh Allah. Jangan coba-coba. Coba-coba bukti ke omongan ustaz. Bener ni apa beda? Kata cerita minyak kayu putih coba-coba lah. Mendoa jangan coba-coba. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu kata Rasulullah. Doalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah memberi ijabah doa kita. Memang Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta padaku, pasti aku beri, kata Allah. Tapi ngapa aku juga ulalamu Ustaz berdoa nih tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Jingok dulu makanan kita, jingok minuman kita, masuk dah di begut nih yang haram. Kan dikatakan satu lukmah min haram, satu suap makanan yang haram masuk ke mulut kita 40 hari doa ada diterima oleh Allah. Harus sesuap, mak manus pengen. Kalau sepingin itu makan siang, makan malam lah haram pula, sepingin pula. Itu baru sehari, lebih esoknya itu pula. Kali lah deh. Jadi jangan kita nyala ke Allah. Kalau lambat doa kita dikabulkan Allah. Kalau Allah janji itu tidak pernah ingkar. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku kunjuk, kata Allah. Cuman yang membuat cepat atau lambatnya doa kita dikabulkan Allah itu kita penyebabnya, bukan Allah. Kalau Allah cepat tunjuk kita, ya, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Jadi doa orang yang berpuasa mustajabun. Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Amalnya dilipat gandakan oleh Allah sampai ke batasan kalau diperkirakan dalam hadis itu dalam satu riwayat, barang siapa mengamalkan yang sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya dapat sama dengan fardu. Kalau kita berbuat yang sunnah sama dengan fardu. Kalau kita melakukan yang fardu sama dengan 70 fardu di bulan lain. Jadi alangkah sayangnya kalau orang tinggal yang sunnah di bulan Ramadan. Usahakan di bulan Ramadan itu memperbanyak sunnah.
Biasanya kita sholat zuhur tidak pakai qobliyah, tidak pakai ba'diyah. Ayo di bulan Ramadan pakai qobliyah, pakai ba'diyah. Biasakan dari awal sampai akhir. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan terbiasa, guys, terus. Makanya juga dikatakan ulama syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Mendidik kita agar banyak beribadah, banyak sholat, banyak qiraatul Quran, menjaga mulut, menjaga mata. Ini dididik sebulan penuh. Kalau sebulan ini tidak bisa kita melakukan atau mengikuti pendidikan dan lulus dalam sebulan ini, tidak mampu lulus, nah ini bahaya. Karena apa? Dikatakan oleh malaikat Jibril, pernah malaikat Jibril itu waktu Rasulullah naik mimbar, Rasulullah ngomong amin, amin, amin 3 kali. Sahabat nanya, ya Rasulullah, saat al-mimbar qulta amin, engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, malaikat Jibril tadi ngomong sama aku. Malaikat Jibril berdoa, aku yang amin, kata Rasulullah. Apa doanya? Doanya salah satunya adalah man adraka ramadhana walam yughfar lahu famat fa'ab'adahu Allah. Barang siapa menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat pengampunan dari Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Siapa yang bulan Ramadan tidak dapat pengampunan Allah? Ada 2 macam, ada dua macam. Yang pertama, orang yang memang tidak berpuasa sengaja. Ini sudah jelas tidak dapat pengampunan Allah. Kalau dia tidak segera bertobat, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, dijauhkan Allah dari rahmatnya. Satu. Yang kedua, gambarannya dia berpuasa, tapi puasa maksiat juga jalan terus. Puasa ngotak iwang jalan, puasa nyakit hati wong, puasa ngumpet iwang. Nah, ini juga tidak dapat maghfirah, cuma dapat apa? Lapar dan haus. Kata Rasulullah, kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsyu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini puasa tapi perasaan belaga kalau cewek. Justru bulan puasa tanpa belaga perasaan. Mana? Sabar. Mestinya lapar begut, bukan lapar ngator. Ini lapar ngator. Oh, ngawasan. Hai, perasaan ketik dulu bulan puasa. Nggut lagai Tino tadi cewek tadi sana habis kena cakar macan. Masih bagus tuh lah perasaan. Apa sebabnya? Nah, itu sebabnya karena dia tidak mengerti sirrus shaum, rahasia puasa. Apa nih rahasia puasa? Rahasia puasa itu agar kita merasakan lapar. Dengan lapar, hawa nafsu kita tertekan. Tapi kita tidak menjalankan, tidak ingin mendapatkan rahasia puasa ini. Puasa dari pagi sampai maghrib. Maghrib kodokan dia makannya. Makan siang tidak. Ada. Berarti waktu makan sore dihitungnya makan siang sama makan malam. Makannya 2 piring. Nasi baik 2 piring itu. Belum bukanya tadi lah udah buka 7. Misalnya ada 7 ikut besar belum. Kan katanya ganjil Ustaz, 7 ganjil, yo 101 ganjil gitu dah. Kalangan makan dari situ. 7 kagak. Belum sirupnya, belum esnya, belum kopinya. Lah makan nasi banyak pula lauknya penuh, kadang-kadang nyingok dewek dia nyeluh. Kagak pada tarawih, lah makan lagi. Pakai menu pula, malam pertama mie celok, malam kedua pempek goreng, malam ketiga sebulan penuh tuh pokoknya ada menunya pada tarawih itu. Kaget sahur makan lagi. Nah, bagaimana dia mau menekan hawa nafsunya? Justru dengan makan itu kan syahwatnya bertambah. Kata Imam Al-Busiri apa namanya? Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Makanan itu menguatkan syahwat. Banyak makan tambah banyak syahwat. Ya siang dia puasa, perutnya puasa, malamnya perutnya kan tak puasa nih. Kodokan makannya. Siangnya mulai syahwatnya naik. Matanya.
Yang tadinya di luar bulan puasa, puasaan hari tidak pulang lah, justru di bulan Ramadan puasaan belaga. Nah ini tadi tidak mendapatkan atau tidak melakukan sirrus shaum, tidak salah apa, cuma dari pagi sampai sore, malamnya terdede, yang belakang dah, malamnya terdede. Contohnya, nah jingok dari kita dewek, mana? Uang kalau dikit masuk juga perut, semayang itu ganti, semayang isya duluan, main terawihnya giat. Jadi kalau makannya banyak, semayang terawih ketakuan malam pertama, menjadi melek. Malam kedua mulai ilmu, datang terlambat dikit. Malam tiga jingok-jingok dulu, baru keempat. Seminggu lah apa semayang, sudah seminggu datang baik ke musola, duduk, ngawas baik. Nah ini kita. Jok tadinya sholat tarawih 20 rakaat kurang jadi 8 rakaat. 8 rakaat lesu pula semuanya. Udah 8 rakaat disingkat. 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Ini ngapu ini penyebabnya. Orang tadi kan dikatakan amaluhum mudha'af kata Rasulullah. Amal kita di bulan puasa ini berlipat ganda. Coba kita bayangkan kali-kalian dulu sama Allah. Ayo kita hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan sama Allah mana? Logika kita, orang yang sholat 20 rakaat lebih banyak dari yang 8 rakaat. Itu baik. Katanya nyagi banyak pahala. Oke, nyagi banyak pahala. 8 rakaat lebih banyak apa dari 20 rakaat? Nah ini hitung-hitungan matematikanya. 20 rakaat jelas lebih banyak. Jadi jangan malas-malas sholat tarawih. Nah ini penyebabnya apa? Kasratut ta'am, banyak makan. Kemudian ahkamus, dibaca klik panjang. Pemerintah kita ngomong, wahai rakyatku kalian apa misalnya di hari Kamis sholat sholat istisqa. Tapi sebelumnya kalian berpuasa dulu 3 hari. Senin, Selasa, Rabu itu puasa. Wajib itu, karena perintah dari pemerintah. Yang keenam atau terakhir, shaumun nadri, puasa yang kita nazarkan. Kalau duit dicair, Allah aku nak puasa 3 hari, wajib dipuasa. Nah, tapi nazar dengan nyebut nama Allah. Kalau cuma aku menazar 3 hari nak puasa, bukan nazar. Nazar nyebut demi Allah. Atau lillahi alayya an asum 3 ayyam bi 3 ayyam idza kharajal fulus. Kalau duit ini betul, aku demi Allah aku nak puasa 3 hari karena Allah. Ini berarti puasanya wajib. Yang kedua mandubun, sunnah, wahwal aslu fi. Nah itu asalnya puasa itu sunnah. Wa yanqasimu ila 3 aqsam. Ini terbagi 3. Kita ringkas baik. Ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa 11 Muharram, 9, 10, 11 Muharram. Muharram, kemudian 6 Syawal, kemudian puasa di bulan haram, Rajab, Sya'ban, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Kemudian wal ashril awal min Dzulhijjah, 9 hari dari bulan Dzulhijjah, dari awal sampai 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah haram. Kemudian ada di tiap bulan puasa ayyamul bid namanya. Ayyamul bid yaitu tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan Hijriah ya, tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian al-ayyamis sud akhir bulan tanggal 28, 29 dan 30 bulan Arab. Kemudian ada juga mingguannya yaitu Senin dan Kamis. Tapi puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu namanya saum Nabi Daud. Yang ketiga makruh. Nah, kadang-kadang orang berpuasa itu hukumnya makruh. Bagaimana contohnya? Tiba-tiba dia pengen besok anda pengen puasa sunnah, besok hari Jumat. Jadi dia puasanya cuma hari Jumat saja. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi harus Kamis, Jumat atau Jumat dan Sabtu.
satu. Itu baru tidak makruh. Tapi kalau cuma Jumat bae dia puasa, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena hari Jumat Idul Muslimin, hari rayanya orang Muslim. Jadi kita ilayo ini sebenarnya bukan 1 Syawal bae, bukan 10 Dzulhijjah bae, kan, tetapi tiap hari Jumat pun Id, lebaran untuk kita orang muslimin. Kemudian haram. Makruh tadi, haram sekarang. Haram ini terbagi dua. Ada yang hukumnya haram dia sah, ada hukumnya haram tidak sah. Haram tidak sah. Bagaimana contohnya? Shaum yaum Idul Fitri, puasa tanggal 1 Syawal, haram dan tidak sah puasanya. Puasa di Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, haram tidak sah. Kemudian ayyam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, haram dan tidak sah. Wa shaumun nisfil akhir min Sya'ban, 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban dan seterusnya puasa deh. Padahal sebelumnya tidak puasa. Itu haram, kecuali kalau memang dia biasa Senin Kemis teruskan. Atau dia mau bayar hutang Ramadan, karena sibuk urusan dunia, tanggal 17 Sya'ban misalnya baru ingat, ya Allah, ana ada qada Ramadan 2 hari. Qada pada saat itu tidak haram hukumnya. Dan yang terakhir, puasa yang hukumnya haram dan tidak sah adalah shaumu yaumis syakki, yaitu hari ke-30 Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbalu syahadatu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabiyyin. Ini tanggal 30 Sya'ban ya, besok. Besok 30 Sya'ban ya, atau pemerintah kita. Kita puasa misalnya. Maka hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Mana kelompok Muhammadiyah? Urusan dia. Kita meloi pemerintah. Habis gitu. Nah, dia ngomong pemerintah tidak patut ditutup, pemerintah korupsi lah pemerintah. Kita tidak sadar galak korupsi waktu juga. Nah, urusan lah pemerintah. Nak korupsi nak kendak di sana suruh urusi. Kita ngurusinya, kita baca malik duitnya tidak, kita nerima duit tidak. Urusan dia. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat. Kemudian yang kedua adalah haram dan sah. Haram tapi sah puasanya. Mana contohnya? Shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Haram, sah puasanya tapi haram hukumnya. Kenapa haram? Karena mungkin saja suami ini siang-siang pengen sama istrinya. Kamar dulu. Oh maaf, karena lagi puasa. Oh mak mano itu lakinya. Don langsung enggak. Puasa. Sehingga mengecewakan suami. Nah ini hukumnya apa? Haram. Puasanya sah. Makanya sebagai seorang istri harus izin dengan suami. Jangankan puasa, nak metu ke depan rumah mesti izin. Anak wau, biasa laki aku metu-metu. Nah kalau udah kata izin mana? Makanya suami yang bijak dari awal pernikahan, kalau dia ngerti hukum-hukumnya, dia sudah menjelaskan pada istri. Anak metu, tidak perlu nak izin aku nih. Tapi yang apa namanya, kalau nak kondangan misalnya atau ke majelis taklim atau ini, nah itu tidak jadi masalah, kita mutlakkan dari awal. Ya, biar tidak nyusahkan dia. Lalu tiap nak metu SMS telepon izin dulu kan salah lah. Makanya mutlakkan. Nah, kalau ente keluar ke rumah abah ente, misalnya orang tua ente, ke rumah siapa, misalnya ke warung, nah, itu apa namanya, yang warung dekat rumah. Kalau warung jauh harus izin. Ada warung jauh, warung pagar rumah, sebelah rumah, depan rumah, ada apa-apa. Nah, mutlakkan itu. Ya ada. Ya. Artinya itu kita izin, tapi seorang istri makanya harus izin dengan suaminya. Puasa izin. Ya.
Wa shaumul abdi biduni izni sayyidih. Puasa seorang hamba sahaya tanpa izin dari tuannya, itu juga tidak boleh. Ya, tapi itu jarang terjadi, ya dah. Syurutus sihhatis shaum, syarat sah puasa. Nah, puasa tidak sah kalau tidak tahu syaratnya loh. Apa syarat sah puasa? Pertama al-islamu, Islam. Harus dari mulai subuh sampai maghrib itu Islam. Kalau subuh Islam, jam 10 dia muntah misalnya. Jam 10 adalah untuk puasa. Jangan cuma melok besok misalnya lagi kebu subuh itu nyengok kasih makan, tidak makan juga. Nyengok siang belum makan, tidak makan juga, itu tidak boleh. Jadi kita mesti tahu di hari yang kita berpuasa itu memang diwajibkan berpuasa atau 1 Ramadan. Nah, itu syarat wajib puasa. Syarat sah puasa. Syarat wajib puasa agak nyambung. Baru dengar tegokan lagi. Wallahu a'lam bishawab.